Dalam upaya menjaga dan memastikan kualitas pendidikan tetap relevan dengan perkembangan terbaru serta memenuhi standar yang ditetapkan, Program Studi Magister Informatika Fakultas Teknik, Komputer dan Desain Universitas Nusa Putra sukses menjalankan asesmen lapangan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer atau LAM Infocom pada tanggal 29 Juli tahun 2024 di Universitas Nusa Putra Cisaat, Sukabumi. Halo Genusian, Program Studi Magister Informatika Fakultas Teknik Komputer dan Desain Universitas Nusa Putra saat ini tengah menjalani proses penting, yakni asesmen lapangan yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Komputer atau LAM Infocom pada tanggal 29 Juli tahun 2024 di Gedung Universitas Nusa Putra Cisaat, Sukabumi. Standar akreditasi magister tersebut merujuk pada pedoman LAM Infocom yang mencakup berbagai aspek meliputi kurikulum, sumber daya manusia, dosen dan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta tata kelola dan manajemen program studi. Perlu Genusian ketahui bahwa asesmen lapangan ini merupakan bagian dari serangkaian reakreditasi yang dilakukan oleh Program Studi Magister Informatika Universitas Nusa Putra. Selain sebagai langkah krusial untuk memastikan bahwa program studi Magister Informatika Universitas Nusa Putra telah memenuhi kualitas standar yang telah ditetapkan oleh LAM Infocom, juga untuk meningkatkan mutu pendidikan, transparansi dan akuntabilitas program studi termasuk tingkat kepercayaan calon mahasiswa dan juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa lulusan program studi Magister Informatika Universitas Nusa Putra memiliki kompetensi yang tinggi dan dapat berdaya saing di pasar kerja nasional maupun internasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Nah, Genusian, lalu bagaimana proses reakreditasi program studi Magister Informatika Universitas Nusa Putra oleh LAM Infocom kali ini? Ikuti terus sampai akhir ya, berikut liputannya untuk Genusian. Rektor Universitas Nusa Putra Dr. Kurniawan dalam sambutannya menyebutkan bahwa 9 dari 11 program studi Universitas Nusa Putra telah terakreditasi internasional. Rektor pun menyampaikan harapannya terkait asesmen lapangan magister yang dijalani dapat semakin meningkatkan mutu perguruan tinggi melalui temuan dan masukan dari para asesor terkait capaian Universitas Nusa Putra. Alhamdulillah dari hal ini pun kita ini dari 11 program studi itu 9-nya kita sudah terakreditasi internasional dari EKA, yaitu AKAS dalam hal ini yang diakui oleh Dikti dalam hal akreditasi internasional. Begitupun kita dalam upaya-upaya kampus Universitas Nusa Putra pun juga ingin terus mengembangkan elaborasi. Makanya ini baru 2 tahun lebih ya, S2 ini di asesmen pertama dan kita mengajukan harapannya kita bisa membuka S3 ke depannya karena kita ingin juga berbasis riset. Dan dari berbagai hal itu saya disampaikan bahwa Universitas Nusa Putra terus berkembang dan alhamdulillah saat ini memiliki 8.000 mahasiswa, diantaranya adalah 235 orang atau mahasiswa asing dari berbagai negara. Tentunya harapan saya dengan asesmen ini kita akan lebih meningkatkan mutu perguruan tinggi dan kita pun telah diakreditasi oleh yang setiap tahun oleh ISO 18/2001 bidang pendidikan itu secara rutin. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran para asesor ini bisa melihat bagaimana kelemahan kita. Tentunya tujuan dari asesmen ini sendiri untuk tahu bagaimana capaian kita dan mudah-mudahan saya memohon kepada asesor untuk memberikan masukan kepada kami, tidak boleh segan-segan dan kami akan menerima apapun yang disampaikan tentunya demi kebaikan Universitas Nusa Putra. Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Informatika Universitas Nusa Putra, Profesor Dr. Insinyur Teddy Mantoro menyatakan bahwa asesmen lapangan dalam proses reakreditasi ini merupakan hasil penantian selama 5 tahun untuk mencapai predikat unggul. Menurut beliau, predikat unggul yang akan diperoleh tidak hanya memperluas kapasitas program studi,
tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dan pengembangan pengetahuan para dosen, serta mendukung rencana pembukaan program studi S3. Ya, jadi status kita sampai sejauh ini masih baik. Kita sudah berjuang 5 tahun, ini hari yang kita tunggu-tunggu. Kita ingin segera naik kelas gitu ya. Kita berharap supaya paling tidak kita mendapatkan akreditasi baik sekali atau unggul. Kita berharap segera dapat unggul, karena kalau mendapatkan unggul maka punya lebih banyak kebebasan. Mahasiswa juga nanti kalau lulus ijazahnya minimum baik sekali, maka dia bisa jadi dosen dan mahasiswa juga bisa jadi PNS. Tentu saja akreditasi memberikan dampak positif. Kenapa? Karena para dosen tentu saja lebih confident kalau mereka mengajar bahwa ini akreditasinya sudah baik sekali atau unggul gitu. Apalagi kita sudah pasti ya memiliki akreditasi dari AKAS internasional yang sangat unggul. Apa artinya? Mahasiswa internasional juga akan memberikan mendapatkan dampak yang positif, karena dosen-dosennya tidak hanya dari Indonesia tapi dari luar gitu, dan mereka punya diakui lah oleh negara gitu kira-kira. Itu poin pertama. Poin yang kedua kali saya kira tadi dari aspek mahasiswa gitu, dari aspek dosen juga bisa lebih mengembangkan pengetahuannya sesuai dengan body of knowledge yang mereka miliki, baik dikembangkan di luar maupun di dalam. Jadi dosen-dosen bisa penelitian ataupun. Jadi kami berencana akan mengadakan program studi S3 gitu. Kita berharap ingin membantu juga di pemerintah terutama, karena dosen IT di Indonesia yang memiliki S3 masih sangat sedikit, mungkin di bawah 6% ya saat ini. Dibandingkan dengan Malaysia misalnya 96% atau di Australia dan Singapura yang 100%. Nah, kita berharap kalau akreditasi kita baik sekali ataupun unggul, maka kita bisa ke depan ini rencananya akan membuat S3 gitu, dan kemudian mudah-mudahan dengan tentu saja tidak S3 biasa ya, S3 yang punya kualitas, S3 yang bekerja di laboratorium sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang mumpuni gitu. Jadi kalau ada persoalan-persoalan besar di masyarakat bisa diselesaikan dengan cara yang paling presis. Selain itu, Rahmat Hidayat, staf unit Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI Universitas Nusa Putra menjelaskan bahwa SPMI berperan penting dalam proses reakreditasi tersebut, khususnya dalam penyusunan kelengkapan dokumen akreditasi program studi. SPMI juga telah menyiapkan rencana tindak lanjut untuk menanggapi temuan dari tim asesor. Selain itu, Rahmat juga mengatakan bahwa pada pekan depan, tepatnya tanggal 5 Agustus 2024, akan dilaksanakan asesmen lapangan reakreditasi bagi program studi ilmu hukum. Untuk mencapai suatu akreditasi ini, jadi kita itu adalah istilahnya unit yang mengatasi semua akreditasi yang ada di universitas ini. Dari itu, jadi tahapannya itu kita pertamanya itu menyusun LID sama LKPS. Setelah itu kita lanjutkan untuk submit ke Infocom untuk akreditasi S2 Magister Informatika ini. Secara keseluruhan dari kriteria 1 sampai kriteria 9 itu poinnya itu semua itu bagus ya. Ya mungkin kalau misalkan ada hal-hal yang kecil ya itu wajar. Nah, tindak lanjut dari hasil temuan dari asesor ini kita akan mengimprove apa sih yang direkomendasikan untuk suatu program studi ini menjadi lebih baik itu, seperti evaluasi setiap tahunnya seperti itu. Salah satu mahasiswa program studi Magister Informatika Universitas Nusa Putra juga mengatakan bahwa akreditasi yang dilakukan oleh program studi S2 tersebut berpengaruh positif untuk jangka panjang, terutama bagi lulusan dalam memasuki dunia kerja, sehingga diharapkan dapat terus terjadi peningkatan di segala aspek. Menurut saya sih ini sangat positif ya, soalnya kan selain akreditasi itu penting untuk mahasiswa juga, mungkin penting juga untuk kampus ya. Ya, jadi peningkatan dari berbagai aspek mungkin ya. Untuk sekarang sih udah cukup bagus. Mungkin kan setiap kampus juga memiliki target tersendiri ya. Jadi selain target kampus juga mungkin mahasiswa seperti saya juga punya target pribadi. Ya itu bisa berjalan seiring. Genusian, asesmen lapangan yang dilakukan oleh program studi Magister Informatika ini merupakan langkah penting untuk tetap menjaga mutu pendidikan tinggi di bidang informatika untuk terus berinovasi dan menghasilkan lulusan berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar kerja nasional maupun internasional.
Nantikan Genusian Flash News berikutnya. Saya Gina Sadatunisa bersama juru kamera Salman Alfariji melaporkan untuk Genusian.